Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Warkop SCM, pada video kali ini kita membahas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan topik Pancasila sebagai Sistem Filsafat, bagian pertama yang disampaikan oleh Ardison Asri, SHMH. Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa itu sistem? Nah, sistem itu bukan sekadar kumpulan bagian-bagian, tapi suatu keseluruhan yang setiap bagiannya punya hubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Bayangkan seperti mesin kalau satu roda gigi nggak jalan, maka seluruhnya bisa terganggu. Itulah mengapa sistem harus berjalan secara terpadu dan menyatu. Jadi, secara sederhana, sistem adalah suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya mempunyai hubungan saling kerjasama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Unsur-unsur atau syarat-syarat suatu sistem. Kita udah tahu apa itu sistem. Sekarang, yuk bahas unsur-unsur atau syarat-syarat suatu sistem. Pertama, sistem itu harus merupakan kesatuan dari bagian-bagian. Artinya, semua elemen di dalamnya menyatu membentuk satu kesatuan utuh. Kedua, setiap bagian punya fungsi tersendiri. Jadi nggak ada bagian yang sia-sia, semuanya berperan. Ketiga, bagian-bagian itu saling berhubungan dan saling bergantung. Kalau satu terganggu, yang lain juga ikut terpengaruh. Keempat, sistem bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Semua unsur diarahkan ke satu sasaran bersama. Kelima, sistem itu terjadi dalam lingkungan yang kompleks. Ia berinteraksi dengan faktor luar yang bisa memengaruhi jalannya sistem. Apa itu filsafat? Pengertian filsafat. Istilah filsafat pertama kali diperkenalkan oleh Pythagoras, seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Terdiri dari dua kata. Philo atau philein artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan, kearifan, atau kebenaran hakiki. Jadi, filsafat berarti cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Berfilsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya tentang sesuatu, secara metodik, sistematik, menyeluruh, dan universal, untuk mencari hakikat kebenaran yang sejati. Dari sinilah muncul pandangan bahwa Pancasila pun bisa dipahami sebagai sistem filsafat, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kebenaran dan kebijaksanaan hidup bangsa Indonesia. Kenapa harus berfilsafat? Ada tiga hal utama yang mendorong manusia untuk berfilsafat atau berpikir secara mendalam tentang hidup dan kebenaran. Pertama, keheranan. Saat manusia merasa heran terhadap sesuatu, terhadap alam, kehidupan, atau dirinya sendiri, rasa itu mendorongnya untuk menyelidiki dan mencari tahu. Dari keheranan, lahir pertanyaan. Dan dari pertanyaan, lahir pengetahuan. Kedua, kesangsian. Rasa ragu ini penting, karena dengan meragukan sesuatu, manusia belajar menguji kebenaran. Dari sinilah ia menemukan dasar-dasar yang tak lagi diragukan. Dan ketiga, kesadaran akan keterbatasan. Saat manusia menyadari bahwa dirinya kecil dan lemah dibanding alam semesta, disitulah muncul keinginan untuk memahami hakikat hidup dan keberadaan. Jadi, keheranan, kesangsian, dan kesadaran diri itulah yang menjadikan manusia makhluk yang berfilsafat. Karena dengan berpikir, manusia menemukan arti dari keberadaannya. Dari sudut isi atau substansinya, filsafat dibedakan menjadi dua. Pertama, objek material filsafat, yaitu segala sesuatu yang menjadi bahan kajian filsafat. Kedua, objek formal filsafat, yaitu cara pandang atau sudut tinjauan filsafat terhadap objek tersebut. Filsafat tidak hanya bertanya, apa, tapi juga, mengapa, dan, bagaimana hakikatnya. Disinilah perbedaan filsafat dengan ilmu lain, ia mencari makna terdalam, bukan sekadar penjelasan teknis. Jadi, berfilsafat berarti mengolah pikiran untuk menyingkap hakikat segala sesuatu, bukan untuk rumit, tapi untuk bijak dan memahami hidup secara menyeluruh. Cabang-cabang pokok filsafat. Karena manusia berpikir dari banyak sudut pandang, maka muncul berbagai cabang filsafat masing-masing membahas sisi yang berbeda dari kehidupan dan pengetahuan. Pertama, metafisika. Cabang ini membahas hal-hal di balik yang fisik tentang hakikat keberadaan. Di dalamnya ada tiga bidang utama, ontologi, membahas sifat dasar dan ragam kenyataan, kosmologi, membahas proses dan struktur alam semesta, dan antropologi filsafat, membahas hakikat manusia itu sendiri. Kedua,
epistemologi, yaitu filsafat tentang pengetahuan dan kebenaran. Di sini dibahas, apa itu pengetahuan, dari mana asalnya, dan bagaimana kita bisa tahu sesuatu itu benar. Ketiga, metodologi. Ini adalah ilmu tentang cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan sistematis. Keempat, logika. Membahas aturan-aturan berpikir yang benar, agar kita bisa menarik kesimpulan secara tepat dan rasional. Kelima, etika. Filsafat yang membahas tentang tingkah laku manusia mana yang baik, mana yang buruk, dan kenapa kita harus berbuat benar. Dan yang terakhir, estetika. Cabang yang membahas hakikat keindahan dan kejelekan kenapa sesuatu dianggap indah, dan bagaimana manusia merasakannya. Aliran filsafat. Pertama, materialisme. Aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas, termasuk manusia, adalah materi. Semua realitas ditentukan oleh materi dan terikat pada hukum alam, seperti hukum sebab akibat atau kausalitas yang bersifat objektif. Kedua, idealisme atau spiritualisme. Menurut aliran ini, ide dan spirit manusia yang menentukan hidup dan makna manusia. Jadi, hakikat diri dan kenyataan bukan materi, tapi akal budi, ide, dan spirit manusia. Ketiga, realisme. Aliran ini mengatakan realitas bukan materi semata, tapi sintesis antara jasmaniah dan rohaniah, antara materi dan non-materi. Dengan kata lain, kehidupan terdiri dari interaksi antara dunia fisik dan spiritual. Ciri-ciri atau unsur-unsur sistem. Pertama, sistem adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian. Artinya, semua elemen saling melengkapi membentuk satu kesatuan utuh. Kedua, setiap bagian memiliki fungsi sendiri-sendiri. Tidak ada yang sia-sia, setiap bagian berperan dalam keseluruhan. Ketiga, bagian-bagian itu saling berhubungan dan saling bergantung. Kalau satu bagian terganggu, sistem secara keseluruhan juga akan terpengaruh. Keempat, semua bagian dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama. Sistem bekerja secara terpadu untuk satu sasaran yang sama. Kelima, sistem berada dalam lingkungan yang kompleks dan saling berinteraksi dengan faktor luar yang mempengaruhi jalannya sistem. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita bisa melihat bagaimana sistem bekerja secara menyeluruh dan terpadu. Baik itu sistem alam, sosial, maupun filsafat kehidupan. Bagaimana dengan Pancasila? Apakah Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat? Tunggu jawabannya pada pertemuan selanjutnya.